solusi yang menyenangkan masyarakat. Padahal dari awal saya sudah menyampaikan tidak boleh melakukan penahanan ijazah. Walaupun ada tunggakan SPP, ada tunggakan biaya lain-lain, kalau dia sudah tamat dan ijazahnya sudah ada, buat apa lagi sekolah menahan itu? Contoh kemarin, masih saja sekolah. Ketika kepala sekolah yang tidak di tempat, TU-nya tidak berani menyerahkan, gurunya tidak tahu persoalannya. Nah, sehingga kebijakan yang dibuat oleh gubernur dan kepala dinas ini tetap tidak menyeluruh. Walaupun sudah bikin spanduk di sekolah, sudah diumumkan bahwa itu tidak dikenai biaya lagi, tapi karena seluruh tidak memahami secara keseluruhan, ketika masyarakat datang itu tidak bertemu dengan kepala sekolah, tidak bertemu misalnya dengan kabak TU yang memegang ijazah atau wali kelasnya, langsung jawab nggak bisa, nggak ada kepala sekolah, kepala TU-nya nggak ada tempat, kamu masih ada tunggakan. Ini masalah lagi dan yang sekalian. Nah, maka dalam hal ini, karena belum selesai juga, saya minta Pak Sedir, mulai hari ini dibuat gerakan, seluruh ijazah yang masih ada di sekolah, belum diambil oleh para siswa yang sudah tamat, segera dibagikan diantar ke rumahnya masing-masing. Kalau nanti ternyata alamannya sudah pindah, dibuat pengumuman sekolah masing-masing, dibuat pengumuman di publik, kalau perlu diumumkan di koran. Dibuat tabelnya per tabel. Dari sekolah A setelah dicari alamatnya tidak tahu berapa. Sekolah SMA 1, SMK 1 berapa yang siswanya sudah tidak tahu alamat. Tapi sepanjang dia tahu alamatnya dan masih berada di kabupaten atau kota itu, mulai hari ini semua ijazah diatas. Saya harus mendapatkan laporan video lengkapnya paling lama 1 minggu ke depan. Nah, baru sekali lagi, kalau masih juga ada yang belum bisa disampaikan karena mungkin sudah pindah lama, ada kadang-kadang memang siswanya sudah tidak di tempat lagi karena bekerja melanjutkan studi kemana, itu diumumkan pakai tabel, buat berita di media. Nah, sekali lagi sekalian, persoalan seperti ini kenapa tidak tuntas-tuntas? Karena tadi penanganannya itu masih sendiri-sendiri. Kepala sekolah belum secara terbuka menjelaskan ke semua wali kelas, ke seluruh TU, ke semua komite sekolah, bahwa kebijakan gubernur seperti ini loh. Kalau sudah tamat, berapapun tunggakannya, SPP, apapun uang itu, jadi wajib kepada mereka, uang baju dan sebagainya, semua tidak ada gunanya lagi kita menahan itu. Sekolah ini kan tetap berjalan, berlanjut. Maka sekali lagi, mulai dari rapat Zoom hari ini, saya berharap kepada semua jajaran sekolah, ini Pak Kepala Sekolah dijelaskan semua, dibuat pertemuan bulanan dengan para siswa, dengan para orang tua murid, tidak akan terjadi miskomunikasi seperti ini kalau disampaikan dengan baik. Nah, sekali lagi, poin terkait dengan ijazah ini, tolong mulai hari ini, paling lama 1 minggu ke depan, gerakan semua mengantarkan ijazah yang masih ada di sekolah yang belum diambil para siswa. Kemudian yang ketiga, terkait dengan berbagai program di sekolah. Nah, ini juga harus ada keseragaman kepala dinas. Kita jangan pernah memberikan kebijakan kalau siswanya memang tidak mampu. Ya, dia sudah menunda beberapa kali, dilakukan penelusuran, dipanggil. Saya sekali lagi ada sekolah yang bagus. Ketika dia menunda SPP 2 bulan, 3 bulan bayar, dipanggil orang tuanya, didatangi ke rumahnya. Oh, ternyata benar kondisinya tidak mampu, langsung dibebaskan. Jangan sampai yang bersangkutan teriak kemana-mana, protes kemana-mana, menggunakan media di mana-mana, rugi akhirnya sekolah dan rusak nama baik pendidikan kita. Artinya seperti itu, aktif, gurunya itu kan tahu persis, siswanya 30 orang. Oh, ternyata yang benar-benar tidak mampu ini 10 orang atau 5 orang siswa saya. Justru kalau kepala sekolah dan wali kelas yang betul-betul bisa, dia bisa mencarikan sumber-sumber lain untuk membantu agar siswa di kelasnya itu bisa belajar dengan baik. Nah, sumber pendanaan itu kan ada. Pertama dari BOS. Itu semua sudah ada persatuan siswa untuk siswa. Berapa jumlah siswa itu yang dikelola lebih dulu. Nah, baru tambahannya itu melalui kebijakan komite sekolah yang disepakati dengan dewan guru dan orang tua murid. Nah, ini sekali lagi dibicarakan dengan baik. Kalaupun sudah ada kesepakatan, kalau dalam perjalanan misalnya ada kesulitan, ada mandat tidak mampu bayar, dipanggil, ditemui. Orang tua murid janganlah berbulan-bulan numpuk. Nanti kamu kena penalti, baru pas mau ujian tidak bisa ikut ujian, pas mau ulangan tidak bisa ikut ulangan.
siswanya panik, orang tuanya juga panik. Kenapa? Tidak ada komunikasi, wali kelas tidak membangun komunikasi dengan semua orang tua murid. Nah, sekali lagi saya minta wali kelas pantau betul siswa di kelasnya itu. Orang tuanya seperti apa kondisinya. Kalau perlu itu dalam 1 tahun itu pernah semua dikunjungi. Orang tua murid di kelas 30 orang di kelas kita itu baru namanya wali kelas. Karena mendidik itu semuanya kita pantau. Nah, sehingga tahu resiko ya memang nggak pantas dia untuk ditarik biaya tambahan. Bahkan seragam sekolah pun jangan dibayar orang ini. Gimana caranya? Carikan simpul-simpul pendanaan yang lain. Nah, hal seperti ini yang mungkin belum dilakukan secara menyeluruh. Nah, kalau sekolah yang sudah membangun komunikasi terbuka dengan para wali murid, kemudian dengan pertemuan secara berkala, relatif persoalan-persoalan itu tidak akan muncul. Nah, kemudian yang ketiga, terkait penetapan biaya. Kita memang semua sudah membebaskan untuk tidak kena biaya apapun. Tapi kalau yang namanya seragam sekolah, kemudian kalau untuk kegiatan-kegiatan prestasi sekolah, untuk kemajuan-kemajuan sekolah, kegiatan-kegiatan untuk nama baik kemajuan siswa dan sebagainya, itu kan pasti dibutuhkan biaya. Hal-hal seperti ini sekali lagi yang dibicarakan secara terbuka dengan para orang tua wali murid. Nah, sekali lagi selama ini mungkin belum keterbukaan ini yang belum biasa kita lakukan dan hanya mungkin 1 kali dalam 1 tahun. Tapi kalau ada pertemuan 2 bulanan, pertemuan 3 bulanan, dan sekali lagi wali kelas mendatangi semua orang tua di dalam kelas yang menjadi tanggung jawabnya sehingga tahu persis kondisi orang tuanya itu. Jika dia mendapatkan penjelasan yang baik dari wali kelasnya, Pak, kamu belum bayar 2 bulan, kenapa? Kondisinya begini. Oke, kalau belum kamu bisa sekolah. Udah diberikan penjelasan lebih dulu. Nah, ini banyak sekali ketika mau ujian semester, orang tua tuh menghubungi gubernur. Pak, kami ini khawatir sekali, takut sekali uang ujian ini, nomor ujian kami belum diberikan. Nah, kenapa? Pasti tidak ada penjelasan dari pihak sekolah. Tapi kalau sudah dikumpulkan oleh wali kelas dan disetujui oleh kepala sekolah, tidak akan muncul ya kekhawatiran, kemudian ketakutan para orang tua murid terhadap kebijakan-kebijakan sekolah. Nah, kemudian selanjutnya kita memang membuat beberapa kebijakan prestasi untuk sekolah kita. Ada namanya beasiswa prestasi. Kemudian ada namanya kemarin kita membuat Bengkulu Leadership Program untuk seluruh ketua OSIS yang berprestasi. Kita ambil 10 orang setiap tahun, kita lanjutkan ke perguruan tinggi dan semua dibiayai oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan seperti ini sekali lagi tolong pihak Diknas, Kabid SMK keliling, kali-kali Zoom dengan seluruh SMK. Kabid SMK juga begitu Zoom dengan seluruh SMA. Kabid SL yang mengurusi SLB juga begitu sekali-kali Zoom, rutin diberikan penjelasan-penjelasan terkait kebijakan-kebijakan gubernur. Nah, sekali lagi Pak Sadi dan kawan-kawan, kepala sekolah sekalian, kemudian para ketua komite, semuanya itu sebenarnya di daerah-daerah lain sama dengan seperti di daerah kita. Cuma karena sekali penjelasan secara terbuka dan rutin itu yang mungkin belum secara menyeluruh kita lakukan. Ada beberapa sekolah sekali lagi yang bisa membangun itu sejak penerimaan siswa baru. Bahkan setiap 6 bulan sekali orang tua dikumpulkan, ada pengajian, ada penjelasan, pemberian motivasi kepada orang tua murid, sehingga dia tahu tuntutan dan tanggung jawab sebagai orang tua dan kemudian cita-cita dan keinginan sekolah terhadap prestasi anak-anak. Semua itu akan berjalan dengan baik kalau sekali lagi sekolah terbuka memberikan informasi kepada orang tua murid. Bukan berarti kita tidak sama sekali meminta sumbangan apapun kontribusi dari orang tua untuk kemajuan sekolah. Karena tidak sedikit juga orang tua justru murid mereka itu berkeinginan membantu sekolah. Tapi memang juga beberapa persen yang memang tidak mampu untuk memberikan sumbangan atau biaya apapun kepada pihak sekolah. Nah, hal-hal yang seperti ini sekali lagi melalui rapat ini tolong menjadi perhatian kita bersama sehingga ke depan tidak ada lagi protes-protes di media, protes-protes di masyarakat. Kenapa? Pihak sekolah sudah membuat saluran komunikasi yang baik. Yang pertama sekali lagi melalui wali kelas, kemudian yang kedua tentu melalui guru BP, yang ketiga melalui kepala sekolah masing-masing. Kalau sifatnya sudah kebijakan menyeluruh, tentu melalui kepala dinas pendidikan dan kebudayaan. Nah, untuk memutus kebijakan pada tingkat tinggi, tentu di sini letak fungsi saya sebagai gubernur untuk bagaimana mencari solusi terhadap persoalan-persoalan yang ada. Sejauh ini saya tetap berterima kasih dengan para kepala sekolah dan komite sekolah yang sudah memberikan kontribusi dan dedikasinya yang begitu baik
untuk membangun sekolah yang kita cintai ini sehingga anak-anak bisa nyaman dengan belajar. Saya kira itu hal-hal yang penting yang saya sampaikan. Sekali lagi gerakan pengantaran atau pemberian ijazah diantar ke rumah bagi yang nanti belum ketemu alamatnya tolong dibuatkan pengumumannya, dan ini berlaku untuk semua siswa, baik yang ada mungkin penundaan atau tunggakan uang sekolah, tunggakan apapun itu sekolah, tunggakan selain sekolah, semuanya ditiadakan. Semuanya diberikan kepada siswa kalau ijazahnya sudah. Ini sekali lagi harus betul-betul menjadi perhatian, dan tolong dibuatkan videonya di masing-masing sekolah, nanti untuk digabungkan setiap satu sekolah satu video. Misalnya ada 5 ijazah yang kemarin belum diambil, berarti 5 ijazah itu satu video. Ya, sekali lagi